Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa sama-sama di sini hadir dalam agenda pertemuan kelompok, serta tidak lupa pula kita hantarkan selawat berangkai salam kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan manfaat dan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, pada sesi kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu mengenai modul 3 Bu, lanjutan dari modul 2 dahulu yang mana tentang kesehatan dan gizi ya Bu ya. Namun sebelumnya tentu kita sudah pelajari modul-modul yang terdahulu yaitu modul 1 mengenai pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu Ibu ya. Jadi modul PPA sudah kita lalui dan dilanjutkan modul pengelolaan keuangan dan perencanaan keluarga usaha di modul 2 TKPU. Dan ini masuk ke modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Namun sebelum masuk ke modul 3 ini, mungkin akan lebih baiknya saya review kembali, saya ulas kembali, atau kita sama-sama mengingat kembali pelajaran yang telah kita lalui, yaitu bagaimana cara atau metode yang kita lakukan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Nah, boleh Ibu jelaskan? Itu kan ada 2 metode ya Bu ya, cara mengelola keuangan keluarga. Boleh ada yang ingat Ibu apa aja metodenya? Satu itu sistem amplop. Iya, betul. Dua itu catatan kas harian. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih. Ya betul Bu ya. Ada 2 metode yang bisa digunakan yaitu sistem amplop. Nah, sistem amplopnya di sini yang dimaksud bagaimana kita uang pendapatan dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang sesuai kebutuhan. Jadi ini maksudnya ketika hal-hal yang diperlukan nanti udah di depan mata atau udah dekat hari hanya, jadi kita nggak bingung lagi Bu, karena udah kita persiapkan. Umpama nih untuk bayar listrik di tanggal 15 kita udah menyiapkan amplopnya, udah memasukkan uangnya ke amplop itu di tanggal setelah gajian mungkin di tanggal 10. Jadi untuk kedepannya kita nggak bakal menghiraukan lagi Bu atau khawatir lagi ya Bu ya. Begitupun catatan kas. Jadi dalam sistem catatan kas harian ini, jadi kita tahu nih pengeluaran apa-apa aja yang kita keluarkan di harian dalam bentuk harian tersebut ya Bu ya. Baik, kita masuk ya Bu ya tentang pentingnya layanan kesehatan ibu hamil. Nah, ini di fase-fase ibu hamil ini tentu orang ibu udah pernah melalui fase-fase ini atau udah melewatinya, karena di sini mungkin udah ibu-ibu semua tentu udah punya anak, tentu udah pernah melalui masa-masa ini. Namun di sini tentu di 9 bulan pertama kehamilan tentu kita akan atau ibu hamil akan memeriksa kehamilannya atau mengecek kesehatan kehamilannya itu di Puskesmas, Pustu atau Posyandu. Nah, saya ingin tanyakan, kira-kira menurut pengalaman Ibu dalam satu masa kehamilan yaitu 9 bulan, berapa kali Ibu datang ke fasilitas kesehatan, ke Posyandu atau Puskesmas atau rumah sakit Bu? Boleh, siapa yang bisa coba menyampaikan, silakan berbagi. Itu sebanyak 4 kali. Iya, 4 kali ya. Itu maksimal atau minimal Bu 4 kalinya? Minimal 4 kali Pak. Minimal ya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi kita di fasilitas kesehatan selama Ibu hamil itu kita minimal 4 kali Bu. Nah, jadi itu minimalnya 4 kali. Jadi kalau maksimalnya mungkin sesuai kebutuhan ya Ibu ya. Mungkin kalau setiap masa kehamilan mungkin setiap orangnya berbeda-beda. Jadi mungkin ada hal-hal lain. Jadi dia harus sering konsultasi ke bidan atau dokter ya Bu ya, dokter kandungan. Jadi bisa jadi lebih dari 4 ada juga bisa jadi. Nah, mungkin rata-rata 4 ya Bu ya. Ya, terus dalam masa kehamilan, jadi kita harus periksa kehamilan yaitu minimal 4 kali. Jadi di sini sebelum kita memeriksa kehamilan ada beberapa hal yang kita lakukan yaitu atau langkah dalam 9 bulan masa kehamilan, yaitu kita datang ke fasilitas kesehatan dalam 4 kali ini. Hal-hal yang kita
dicek atau diperiksa oleh petugas kesehatan, tentu pertama itu pengukuran tinggi badan, ya Bu ya. Pernah ya Bu ya, pertama datang ke fasilitas kesehatan Pustu atau Posyandu untuk ibu hamil pasti dicek tinggi badannya Bu ya. Iya Pak. Nah ya, itu akan dicek tinggi badannya, biasanya cukup 1 kali. Yang kedua, langkah selanjutnya penimbangan berat badan. Nah itu biasanya dilakukan setiap periksa atau sekali aja Bu? Tiap periksa. Setiap periksa ya, betul. Bila tinggi badannya, bila sejak bulan keempat pertambahan berat badannya paling sedikitnya berapa kilo Bu? Ada yang tahu? Setiap pemeriksaannya peningkatan berat badannya minimalnya paling sedikitnya ada? Nggak ada yang ingat ya? Nah, jadi di sini dalam penimbangan berat badan setiap kali periksa itu pertambahan berat badannya paling sedikit 1 kilogram Bu. Nah, per bulannya. Jadi selanjutnya pengukuran tekanan darah atau tensi. Nah, pernah Ibu ya dicek ya tensinya ya? Pernah. Nah, di sini kalau kita datang ke fasilitas kesehatan pasti tensinya atau tekanan darahnya pasti diperiksa, yaitu di normalnya antara 120 per 80 ya Bu ya. Nah, bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 160 per 90 berarti takutnya ada faktor risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya Bu ya. Selanjutnya pengukuran lingkar lengan atau lila. Pernah Bu ya? Pernah. Pengukuran lingkar lengan, mungkin di lingkar lengan Ibu diukur. Di sini mungkin maksudnya bila lebih dari 23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita energi kronis. Jadi fungsi pengukuran lengan tangan tadi, ibu akan diperiksa apakah mengalami menderita kurang energi kronis ibu hamil atau KEK dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah ibu ya. Jadi ibu makanya diperiksa pengukuran bahunya untuk gunanya itu tadi Lengan. Nah, jadi selanjutnya yaitu pengukuran tinggi rahim. Nah, ini selanjutnya pasti ibu diukur juga. Tinggi rahim ini masuk berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Nah, jadi ini akan dicek juga yaitu pengukuran tinggi rahim ya Bu ya. Apakah bayi tersebut normal pertumbuhannya dan tingginya ya Bu ya. Lagi selanjutnya yang pasti dicek langkah-langkah berikutnya yaitu tentang penentuan letak janin atau presentasi janin dan penghitungan denyut jantung janin. Nah, apabila 3 semester pertama bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada melahirkan letak atau dada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit menunjukkan ada tanda gawat janin, segera dirujuk ya Bu ya. Jadi di sini ibu akan diperiksa nih letak janinnya atau perhitungan denyut jantung janinnya akan diperiksa. Apabila tidak normal, tentu tim kesehatan atau fasilitas kesehatan akan merujuk atau mengantisipasi ya Bu ya. Selanjutnya itu penentuan status imunisasi tetanus atau toxoid atau TT ya Bu ya. Kalau bahasa ilmiahnya atau bahasa kedokterannya oleh petugas bagaimana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toxoid. Nah, jadi ibu pasti pernah disuntik ya Bu ya. Disuntik dalam arti kata untuk kesehatan mencegah tetanus pada ibu dan bayi ya Bu ya. Selanjutnya pemberian tablet tambah darah. Nah, ini penting juga. Pasti ibu dikasih nanti tambahan kapsul atau tablet sejak awal kehamilan. Minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Nah, tablet darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Mungkin di sini ibu tentunya dalam perubahan masa fase kehamilan tentu banyak kejadian
mungkin hawa nafsunya berkurang ya Bu ya, dalam arti bukan bukan ini maksudnya hawa nafsu selera makan berkurang, aktivitasnya lemas dan semuanya aktivitasnya kurang semangat lah Bu ya. Jadi selanjutnya fase nanti yang Ibu selanjutnya itu tes laboratorium. Nah, di sini mungkin ini udah pasti mau melahirkan Ibu ya. Jadi tes laboratorium ini yang dites ini adalah tes golongan darah untuk mempersiapkan donor ibu hamil diperlukan. Jadi itu biasanya kalau ibu ke ke fasilitas kesehatan rumah sakit pasti itu disarankan oleh pihak kedokteran itu menyiapkan darah Bu biasanya. Karena itu untuk menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Bu ya. Selanjutnya tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau tidak. Nah, nanti akan diperiksa juga kalau di labor, kalau ibu ini pasti mau melahirkan juga, yaitu tes pemeriksaan urin ya Bu ya. Jadi dicek juga tes pemeriksaan darah juga, HIV juga, sifilis juga. Nah, jadi banyak hal yang nanti diperiksa ketika ibu udah pasti mau melahirkan ketika di rumah sakit ya Bu ya. Yang selanjutnya konseling atau penjelasan. Nah, tenaga kesehatan pasti memberi mengenai penjelasan tentang perawatan kehamilan atau mencegah kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini (IMD) ya Bu ya. Ingat ya istilah itu ya, inisiasi menyusui dini yaitu IMD. Nah, di fase NIPAS atau perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif ibu asiklusitnya biasanya itu berencana dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil. Jadi nanti akan dijelaskan oleh petugasnya atau dokter atau tenaga bidannya bahwasanya ibu akan sebelum memulai ASI eksklusif akan dijelaskan tentang berencana imunisasi dan lainnya ya Bu ya. Tahapan selanjutnya yaitu tata laksana atau pendapatan pengobatan. Nah, ini maksudnya apabila ibu mengalami masalah-masalah kesehatan, nanti akan dilaksanakan atau dikasih tahu tata caranya bagaimana untuk mendapatkan penanganan atau pengobatan. Ya Ibu ya, mungkin itu aja yang kita bisa pelajari pada modul ini. Apabila ada pertanyaan silakan. Yang penting apa-apa yang kita pelajari ini semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan ketika kita mendapatkan fase-fase ini. Mungkin ya ibu hamil mungkin boleh berbagi ya ibu ya, paham ya. Oke, terima kasih kepada ibu semua yang telah hadir di sini pada siang hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi pada modul berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.